tolong perhatikan baik-baik, walaupun kalian mungkin melihat rekamannya, tapi saya sarankan perhatikan dan kalian tanya yang tidak bisa. Oke, jadi hari ini kita live coding aja. Tolong perhatikan. Jadi di code AB itu biasanya kan pakai input output file ya. Nah, karena pakai input output file di sini kita ambil salah satu aja, tapi ya yang blessingnya tidak usah tinggi-tinggi. Biar ini juga bisa jadi bonus nih satu kalian. Mana ya? Itu. Kalian pernah hitung ini nggak? Jumlah em, binary bisa atau huruf vokal ya? Vowel kan ada nggak sih? Ah, mesti coba. Nggak susah kok. Blessingnya cuma 3,57. Ini masih belum terlalu tinggi. Di sini ada vowel vowel count. Artinya itu ngitung huruf vowel atau vokal. Biasa cerita dulu bla 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 bla. Simpelnya itu dia bilang kita harus menghitung ada berapa huruf vokal yang ada di data nanti A, O, U, I dan kawan-kawannya, gitu kan? A, I, U, E, O. Tapi di sini Y-nya masuk ya. Y-nya masuk. Kenapa? Karena dalam bahasa Rusia itu Y-nya masuk bukan A, I, U, E, O aja. Bukan A, O, U, I, E doang. Y-nya pun itu dia termasuk vowel. Kalau dalam bahasa Rusia, masalahnya kita nanti akan coba tes datanya pakai Y-nya juga. Jadi ya, terpaksa kita masukkan dulu. Oke, kita buat. Oke, terus jangan lupa kita siapkan dulu input file kita. Kalian buat apa namanya notepad kalian, bukan notepad, bukan notepad kalian. Tujuannya adalah untuk nyimpan inputnya ini ya. Ini ada test case input nih. Hasilnya kayak gini. Kita inputnya kita copy dulu. Inputan ini kita taruh di sini. Ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti kita lihat test case-nya berapa. Kita pakai coba ini dulu. Kita save dulu di tempat yang sama untuk kalian nge-save ini. Ya, di tempat yang sama untuk kalian nge-save file nih. Kalian save aja. Tiap-tiap kita beda. Kalian mau nempatin di mana itu masalah kalian. Oke. Saya ini saya di tempat saya naruh algoritma pemrograman. Ini saya namakan input vowel. Oke, input vowel.txt. Jadi ya kalau dibuka ada gitu. Kalau dibuka di foldernya pasti ada. Lalu taruh input vowel di sini. Sini yang tadi ya. Lalu kita mulai buat codingnya. Oke, kita buat mulai coding. Kita taruh di kiri. Ya kalian bisa lihat side by side-nya. Oke, ini inputannya kira-kira. Jadi kan baris pertama mau kita baca dulu ya. Kalau gimana untuk baca file? Halo, untuk baca file gimana? Nggak ada yang bersuara. RT bukan pengen ada RT-nya itu. Ya, kemarin gimana? Dideklarasikan dulu F. Ini F sama dengan hmm, apa? Halo, open, open. terus buka kurung, buka Ya, kurung, ketik filenya, namanya dan apa? Tadi input vowel. input vowel.
dot dot txt, txt. Jangan lupa ya, koma, koma. Kita mau baca aja lah R ya, read itu. Kita read, oke? ya, Nah, ini artinya sudah dibuka. Nanti close-nya gimana? Close-nya? F close Oh, kurung F dot kurung. close ya. Gimana close-nya? Halo? Close-nya gimana? Iya begitu Kak. Itu yang lain nggak ada selesainya. Oke. Saya udah contohkan ya. Nanti kalau kalian masih malas ya berarti ada masalah nih sama effort kalian. Itu aja. Saya ngoding langsung. Oke, open berarti kan kita buka filenya yang namanya input vowel ini ya kan. Nanti kita close. Nah, lalu untuk baris pertama itu kan, misalnya baris pertama yang 4 ini kita namakan misalnya A ya baris pertama atau baris pertama atau mau namain apa ya gampang A aja ya untuk baris pertama tapi nggak apa-apa deh baris pertama ya kan sama dengan F dot read line. Oke, kita baca satu baris. Kebayang? Maaf. Jadi ini satu baris kita baca. Nah, ini berarti kalau satu baris ini, 4 ini sebagai apa? String ya? Iya nggak sih? Iya Pak, betul Pak. Gitu kan. Itu sebagai string. Nah, sekarang setelah itu kita mau mulai berapa kali kita ngulang gitu ya. Berapa kali kita baca, kita pakai while. While, ya kan. Baris pertama itu 4, tapi 4-nya string. Biar jadi integer, pakai apa? Integer baris pertama. Ya kan. Nah, lalu ini kan baris pertama kan misalkan 4 nih ya. Kita mulainya dari berapa? Dari awal kan, dari 1, iya nggak? Nah, berarti kita mulai dulu. Misalkan counternya kita pakai I sama dengan 0. Ngerti nggak? Jadi selama I-nya ini kurang dari baris pertama, berarti ini gini ya, I-nya kurang dari baris pertama, kebayang nggak? Nah, kita execute nih. Di sini pakai titik 2 nggak? Pakai Pak, kalau nggak jalan. Oke, oke. Terus, ngapain lagi nih? Dan berarti kan ini mulai dari 0 ya? Mulai dari 0 sampai batasnya tadi 4 misalnya. Nah, udah gitu, mulai pertama kita baca lagi. Tadi kan F read line, gitu kan. Dibaca F read line, dot read line, kebaca satu baris. Nah, kita namakan misalnya ini si pembacanya itu baca apa ya di sininya misalnya baca barisnya gitu kan. Kalau tadi kan baris pertama itu untuk baris pertama, ini baris selanjutnya misalkan baris selanjutnya nama variabelnya nih juga baris selanjutnya. Nah, baris selanjutnya itu dia sama dengan apa lagi nih F dot read line. Kita baca lagi satu baris lagi. Ya kan? Jadi tadi kan udah kalau dia dia tuh kalau udah baca sekali dia nggak balik lagi ke atas. Dia akan berhenti di sini. Kalau read line lagi dia turun ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah. Kebayang? Nah, sekarang baris pertama udah kebaca nih. Set. Nah, bentuknya apa? String. Iya kan? Bentuknya string. Nah, dan si baris selanjutnya ini bentuknya bisa jadi list. Berarti kita cek ya. Kita cek pakai if dong. Bener nggak sih dia termasuk A, I, U, E, O di baris pertama ini ya? Iya kan? Di sini kita cek. Nah, ngeceknya itu berarti kita harus pakai while lagi. While lagi. Karena kan harus sebanyak panjang ini ya. Ya kan? Harus panjang ini ya. Itu. While katakanlah ada counternya, penghitungnya double I sama dengan 0. Gitu ya. Selama si double I ini kurang dari panjangnya si baris selanjutnya, ya enggak? Baris selanjutnya
ya baris selanjutnya kan punya panjang gitu kan ya. Selama dia kurang dari baris selanjutnya, maka kita laksanakan nih hitung. Kita cek if, misalnya, if apa? Kita cek kan, if si baris selanjutnya yang pertama ya, baris selanjutnya yang ke I, ya kan? Yang ke I-nya berapa? Ya kan, mulai dari 0 gitu kan. Yang ke nolnya berapa? Karena misalkan gini nih, A yang ini kan di store di 0 ya, B ini di eh, ke satu, kedua, ketiga, dan ini kan min satunya gitu ya. If baris ke II-nya sama dengan apa? Tadi A ya. A, ini huruf kecil semua nih. A, kita pisahin pakai OR, ini tinggal copy-copy aja nih. Kita cek, sama dengan A enggak? Sama dengan B enggak? Ya kan? Ini sama OR ini kita copy dulu aja. Nggak copy. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O sama Y ya. A, I, bentar. A, I, U, I, E, I, O. Sorry nempel. Ya, aja. O, satu lagi. Si Y ya. Ini bahasa Russianya. If, ya kan. Maka, gimana? Titik dua ya. Kalau udah if, pakai apa, Mas? Dua if-nya boleh pakai kurung nggak di sini? Apa enggak kalau if? Halo? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Oh, if-nya nggak usah. Pakai titik dua nggak di akhir, Mbak? Oke, Pak. Oke, gitu ya. Dicek nih A, I, U, E, O, maka misalnya kita pakai ini untuk apa namanya? Menghitung jumlahnya. Hitung jumlahnya. Namanya misalnya eh, banyak banyak vokal ya. Banyak vokal sama dengan banyak vokal plus satu. Naik kan? Tapi banyak vokal ini harus mulai dari nol, Pak. Ya kan? Kita harus kasih tahu banyak vokalnya ini nol, gitu ya. Dan itu apa namanya dihitung setiap baris. Setelah setiap baris itu harus dari nol lagi. Berarti di sini banyak vokalnya mulai dari nol. Ya kan? Nanti kan dicetak nih. Baru setelah itu kita cetak, ya kan? Dia akan ngulang. Ini kan panjang I-nya selesai, ya kan? Panjang I-nya selesai. Kita cetak pakai apa? Prian. Ini banyak vokal gitu ya. Kita print banyak vokalnya. Ya kan? Setelah while-nya selesai nih, banyak vokalnya terus dicetak, ya kan? Naik ke atas lagi, mulai nol lagi, ya kan? Readline lagi, baru lagi banyak vokalnya dari nol lagi, ngecek lagi, ya kan? Gitu. Oke, upload readline. Nah, setelah itu banyak vokalnya sudah dicetak nih. Apalagi yang kurang? Kasih spasi ya. Gitu ya, ya kan? Dia mintanya
Jawabannya, kita lihat. Oh, ini ada spasinya. Berarti kita print juga. Boleh nggak kasih koma di sini kutip, spasi kutip? Bisa nggak kalau kayak gini? Kita coba ya. Dia bisa nggak? Kita save. Kita taruh di tempat yang ya kita biasa taruh. Ya, taruh di tempat saya, kalian taruh di tempat kalian. Kuliah, gimana tadi? Oh, sini. Oke, algoritma pemrograman. Di sini Powell count. Ya, udah line-nya. Coba kita cek dulu. Running dulu. Apa errornya? Cannot assign. Oh, ini kan sama dengan berarti double ya. Ngecek kan sama-sama dengan ya. Lupa. Kalau itu kan, kalau if sama dengan ini dua ya. Cek bener kan sama dengan ini. Kalau sama dengan satu kan ngasih assign, ngasih nilai. Tapi kalau sama dengan dua, menyatakan sama tidak gitu kan. Kalau ada error nggak usah panik. Ya, baca aja. Yang penting struktur logika kita sudah benar. Itu aja sih. Simple. Oke, yuk kita save lagi. Kita running lagi. Apa ini? Name R is not defined input powel.txt. Ketiknya kurang Pak di error. Oh, kayaknya kayak kutipnya kurang nggak sih? Ya, harusnya dikasih ini ya. Coba kita cek aja error-errornya di mana. Gitu ya. Nah, terus nggak kebaca nih. Tuh, kita cek lagi. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kita cek dulu. Ada yang ini nggak? Oh, ini nih. I-nya kan nggak naik ya. I-nya kan harusnya naik ya nggak sih? Nah, Iya. gitu. I-nya naik, I yang atas juga naik. I yang ini kan dari nol. Kalau enggak ya dia ngulang-ngulang terus nih. Ngecek nih. Di sini kan sama dengan nol. Udah gitu cek kurang dari selanjutnya enggak. Udah dicek banyak vokalnya naik. Apa namanya di sini juga harus ditambahkan. I sama dengan I plus 1. Gitu ya, biar naik-naik. Terus yang I yang atas juga sama. Itu kan sama dengan nol untuk yang baris pertama. Gitu kan. Nah, while yang ini berarti di bawah sini ada ini, ada parentesisnya gitu kan. Udah print banyak vokal di sini. Tunggu ini F baris di while setara di sini. Yang ini sama dengan nol dibandingkan di dalam di sini. Tunggu ini while sisa banyak vokal naik lagi di sini ya. I sama dengan I plus 1. Kita save, kita running. Karena belum dinaikin tadi. Oke, kita cek. Ini ada 1, 2, 3, 4. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 Pak. Yang ini coba ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh, benar ya ini ya. Abracadabra. Saya nggak bisa konsul dulu. Saya sedang kuliah. Saya kuliah ya. Oke. Ini benar ya? Ini 5. Yang ini 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Jadi jawabannya sudah benar. Oke. Tapi belum selesai, Pak. Ya, belum selesai. Belum selesainya di mana? Kita harus coba test case-nya dong. Oke, kita login deh, nggak apa-apa. Tapi kalau login nanti saya nggak bisa pakai lagi ya. Mana. Login dong.
Kita login dulu. Baik. Oke, mana PowerPoint kalian? Bisa kalian pakai juga. Ini. Nah, PowerPoint. Oh, udah di soft, udah saya pakai deh dulu. Oke. Nih, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ada 17 nih. Saya copy. Kalian bisa masukin PowerPoint-nya. Saya copy. Jadi code ini saya ganti info-nya. Ping ada 17. Saya save. Ini saya hapus dulu ya. Oke, saya running. Ping. Ping keluar. Saya copy ini. Saya copy, saya taruh di sini. Ping udah keluar. Ini kan. Setelah itu eh, apa namanya, saya copy code-nya, di mana nih? Bawah. Oke, setelah saya copy code-nya, saya submit. Swing. Correct, betul. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang kan? Coding. Oke, saya sudah beri contoh dan tugas kalian hari ini adalah mengerjakan kode ini sebanyak-banyaknya. Targetan sampai ini pertemuan keberapa? Pertemuan ke-11, Bapak. Ke-11. Diusahakan sebelum pertemuan ke-15 kalian sudah di atas minimum kemarin berapa? 52 ya? Saya minta ya? Iya, Pak. Iya, 52 saya lihat rekamannya. 52 tuh. Saya tidak apa ya. Nanti aja pokoknya kalian maksimalkan sebisa kalian. Kalau nggak sampai ya belajar sekeras mungkin. Pak, oke, tadi internetnya down. Saya berharap kalian bisa berjuang dengan baik gitu ya. Kalau masih bisa santai, tidurnya nyaman, masih bisa tidur di bawah jam 11 atau 12, berarti dengan catatan nggak main ya. Gitu ya. Berarti ada yang masih salah sama kuliah kalian. Atau bukan kuliahnya sih, ada yang salah dengan diri kalian. Gitu ada. Kenapa seperti itu? Iya, ngerjain. Ini kuliah. Gitu ya. Saya harap sih targetannya satu hari bisa dapat misalkan satu hari 10 problem. Tapi kan nanti makin lama makin ini. Sekarang sih diharapkan kalian minimal kan udah 3 minggu nih. Minimal kalian sudah mengerjakan hampir 52-nya lah. Udah selesai nih.
22. Itu. Kalau di sini ada yang merasa 10 aja belum, insya Allah gitu ya. Insya Allah kalian akan kesulitan ke depannya. Karena struktur logika kalian akan dipertanyakan. Kalian pendidikan matematik, bahkan ada matematikanya. Ya, kalian nggak salah dengar. Ada matematikanya. Dan secara logika, harusnya kalian lebih tajam daripada anak ilmu komputer untuk algoritma pemrogramannya. Algoritmnya, iya. Algoritmnya. Tapi kalau untuk programming dan lain-lain mungkin enggak ya. Cuma untuk algoritma, karena kita ini algoritma programan, kita belajarnya bener-bener algoritmanya. Kalian nggak saya minta bikin website kok, tenang aja. Gitu ya. Kalian nggak saya minta bikin yang ada bisnis prosesnya di dalamnya, misalnya berbasis Android gitu. Karena itu akan membutuhkan waktu yang berminggu-minggu dan kompleks ya. Ada front end-nya, back end-nya, dan lain-lain. Kalian harus belajar database. Kalian benar-benar hanya fokus di algoritma pemrogramannya. Gitu. Kalau problem code AB sulit, problem code jam sangat sulit buat kalian. Dan kita akan ke arah sana untuk UAS. Saya hanya sudah, bukan hanya, saya sudah menggaungkan terus-terusan. Tapi di pas hari hanya saya nggak akan bicara lagi. Kalian tinggal ngerjain aja. Saya cuma bisa bilang, kan gini, kalau sudah diingatkan jauh-jauh hari, ya gimana ya gitu ya. Berarti kurang mendengarkan. Lalu, standar kita sudah dijelaskan juga, gitu ya. Dan Pak, kita pakai standarnya internasional, ya harus kayak saya sudah jelaskan tadi. Dan sebelum-sebelumnya. Lalu kita juga akan bergerak ke jurnal gitu kan. Karena di evaluasi perkuliahan itu kita sebaiknya menggunakan jurnal. Iya, menggunakan jurnal. Coba kalian juga bisa cari jurnal-jurnal yang membahas tentang algoritmanya. Misalnya contohnya. Jadi kalau misalkan nanti ada di EDOM tuh evaluasi dosennya itu kalian misalkan ngisi tidak menggunakan jurnal, berarti kalian benar-benar tidak pakai gitu. Sebenarnya ada. Misalnya contohnya di sini problemnya, mau dikasih tahu lagi nih problem lagi nih, tambah lagi. Problemnya misalkan yang mengurutkan di sini. Mana? Ada yang mengurutkan nggak ini nih? Short with index atau bubble short, short with index gitu ya. Kalian kalau misalkan kayak gitu, oh ini ada indeksnya tapi gitu ya. The first, the second ini juga bisa nih mengurutkan. Pengurutan itu, Pak, cari papernya di mana? Google Scholar aja. Kalian udah tahu kan cara buka paper? Lalu pakai Science Hub, udah diajarin belum? Kayaknya belum deh, Pak. Belum sih, Pak. Oke, misalnya kalian mau belajar apa? Bubble short algorithm. Ya, jadi kalau misalnya kalian bapaknya nggak pakai paper, nggak, kaliannya berarti nggak ngikutin ataupun nggak lihat kuliah ini atau iya udah. Oke. Nanti kalau misalnya di Edomnya ada yang masih ngelihat nggak pakai penelitian dan menggunakan, yang pertama kan menggunakan penelitian atau paper ya kan. Lalu ada lagi satu lagi tidak menggunakan ini, nggak menggunakan apa namanya hal-hal yang terbaru gitu kan, hasil riset dosennya. Ya tadi kita akan gunakan code jam gitu ya. Kita pakai standar internasional udah yang paling baru, udah mau mentok dah, mau gimana lagi? Kalian mau cari lagi mau yang mana kompetisinya? Itu udah nomor wahid, nomor uno, nomor satu di dunia. Itu untuk kompetisi codingnya. Gitu. Bahkan ya ibaratnya programmer terbaik di dunia ngumpulnya di sana. Iya, kalian tidak salah dengar. Terbaik di dunia, bukan di Indonesia. Tuh, di CodeJam, Google CodeJam. Oke, bubble shortnya kalian bisa buka nih. Gitu ya. Kalau misalnya bisa kebuka nggak? Coba saya ajarin deh. Kalau misalnya di sini bisa kebuka nggak nih? Kalau nggak bisa kebuka, ya terpaksa kita coba buka pakai cara lain gitu ya. Di sini kalian misalnya, oh ini get access nggak bisa nih Pak. Nah ini bisa dibuka nih. Nanti saya ajarin caranya. Bentar. Ini cek dulu. Ini bisa dapetin full paper nggak? Oh ini nggak bisa nih. Nggak bisa full paper misalnya. Pak itu pakai bahasa Inggris. Ya ampun. Kayaknya harus sudah pasti biasa lah ya kan. Kalau anak-anak milenial seperti kalian bahasa Inggris doesn't matter lah ya.
Oke, misalkan ini Pak, kami nggak bisa ngakses nih Pak, nggak ada ya kan, nggak bisa nih Pak. Nah kalau aksesnya ketutup kayak gini, kalian buka Science Hub, phub.se. Oke, udah buka Science Hub, saya buka kiri kanan deh biar kalian bisa lihat. Science Hub, kalau kalau paper yang kalian itu cari kekunci gitu ya untuk belajar, buka Science Hub. Di sini ada doi, doi, doi. Nah, pakai doinya. Doi itu bukan dia orang istimewa ya, bukan singkatan itu, tapi doi untuk penomoran jurnalnya. Kalian copy aja doinya. Kalian paste di sini, paste, paste. Kalian buka. Nah, ketika papernya udah kebuka, itu bubble short nih, kalian download deh. Ya, kalau terserah mau download, mau baca di sini langsung. It's your own business. Gitu ya. Tinggal kalian buka, algoritmanya ada di sini nanti. Ini nih, ya. Pakai, 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 pakai. Oke. Oke. Jadi kita gunakan penelitian terbaru, ya jelas. Nah, kita juga pakai kompetisinya numero uno, terbaru banget. Itu di CodeJam, kita pakai yang bisa kita pakai. Itu kalian udah saya ajarin cara ngaksesnya. Jadi kalau kekunci pakai ini ya, sciencehub.se. Striphub.se, kalian paste doi-nya. Kalau misalkan dia nggak punya doi, gimana Pak? Pakai judulnya, tapi kadang-kadang nggak presisi sih emang. Kalau pakai doi, insya Allah presisi. Ada pertanyaan? Tadi web yang Oke. pertama apa, Pak? Saya agak lost. Apa? Web yang pertama tadi yang bubble sortnya, Apaan? keyword buat nyarinya. Dicari Oh, aja oke, oke. bubble apa aja, coba cari bubble short. Maksudnya ini kalau kekunci, paham nggak? Oh, oke, oke. Thank you, Jadi Pak. gini, baik. Kita pakai paper itu untuk nyelesain kerjaan kita. Bisa jadi di Google nggak ada, paham nggak sih? Di Google biasa nggak ada, adanya di paper. Nah, di papernya kalian butuh buka papernya. Makanya bisa pakai itu bisa pakai itu. Bubble short banyak nih penjelasannya. Kalian mau mana? Bubble short algorithm optimization berarti optimalisasinya ya kan, bubble shortnya dikuatin nih. Gimana teknik pembuatan bubble short yang lebih cepat lagi. Nah, nanti kalian belajar namanya SDA, struktur data dan algoritma gitu ya. Kalian dapat nggak ya? DAA kalian dapat kayak SDA dapat. Nah, kita akan belajar optimization. Jadi kalau ngoding biasanya nggak bisa, insya Allah, insya Allah 1000% nanti di DAA-nya sulit juga. Sebentar, saya ada telepon. Halo, assalamualaikum.
ada beratus-ratus problem. Saya harapkan di minggu depan minimal sekali 52 sudah ya, minimal. Terapkan input output file, kan itu bisa tinggal copy paste aja tuh kan untuk bikin file baru lagi ya kan. Inputnya ganti, ya, atas bawahnya kan tambahkan fprint-nya dan lain-lain gitu kan. Tinggal disesuaikan dalamnya. Ada pertanyaan? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, selamat berusaha, selamat mengerjakan, dan tetap berjuang sih, ya. Jangan mudah nyerah. Kalau ingat pokoknya kalau sedih itu nangis, jangan posting. Kalau capek tidur, lapar makan. Tapi kalau lagi nggak puasa, ya kan maksudnya kalau udah buka puasa, jangan dibalik-balik ya. Jadi kita bisa fokus pada pekerjaan yang memang baik untuk kita, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih.